Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan proyek kerusakan motornya ya. Kita sudah membuat form macam kerusakan, form jenis kerusakan, form ciri kerusakan. Ini untuk data-datanya ya. Lalu untuk menelusuri kerusakan kita buat form penelusuran. Dalam satu proyek ini bisa terdiri dari lebih dari satu form. Cuma kalau kita jalankan, yang bisa kita jalankan hanya salah satu form dengan satu kali run dengan satu form. Ini misalkan form penelusuran. Kalau kita ingin menjalankan form yang lain, kita harus merubah startup formnya lewat menu project property. Startup objeknya ini kita rubah. Misalkan kita ingin menjalankan form macam kerusakan. Startupnya kita rubah macam oke. Nanti kalau kita jalankan start yang tampil form macam. Selamat pagi ya. Sekarang caranya supaya dengan satu kali run ini kita bisa menjalankan beberapa form yang sudah ada di sini ya, form yang sudah ada di sini dengan satu kali run. Caranya dengan membuat form menu. Kita tambahkan form baru, simpan dengan nama menu. Kita tambah form baru lewat menu project, add form. Klik tombol open. Setiap form baru ini otomatis namanya form 1. Kita atur dulu posisinya supaya di tengah layar lewat property startup position. Kita rubah center screen. Untuk merubah nama form 1 ini lewat menu file save form 1. Namanya kita ganti menu. Klik tombol shift. Nama yang di dalam kurung ini berubah menu. Untuk merubah nama yang di luar kurung, ini nama objek formnya lewat property name. Kita beri nama sama menu. Ini enter, nanti namanya berubah menu. Ini sudah urut abjad ABCD. Nah, sekarang cara membuat menu. Ada beberapa cara untuk membuat menu. Salah satunya kita bisa menggunakan menu editor. Menu editor ini berada di menu tool ya. Add-in ya. Tool ya. Kalau kita klik menu tools, menu editornya ini belum aktif. Menu editornya ini masih buram, belum aktif. Untuk mengaktifkan submenu editor, kita klik dulu area form. Klik area form, nanti klik tool, baru menu editornya aktif. Ini tampilan menu editor. Caption itu nanti teks yang ada di menu. Seperti ini captionnya. Ini nanti tampilan captionnya. Boleh menggunakan spasi. Nah, kalau name ini nanti nama menunya, nama menu dan submenu. Hubungannya nanti dengan kode program. Kalau name ini nanti tidak boleh menggunakan spasi. Indeks ini nanti urutan, ini nanti kita jelaskan belakang ya. Yang panah kiri, panah kanan ini untuk mengatur menu utama atau submenu. Kita jadikan sebagai menu utama atau submenu.
Panah atas, panah bawah, ini untuk perubahan posisi. Next ini untuk membuat menu atau submenu berikutnya. Insert untuk menyisipkan menu atau submenu. Delete ini untuk menghapus menu atau submenu. Nanti kita buat contohnya seperti ini ya. Pakar, pemakai, selesai, ini namanya menu utama ya. Yang ada tanda titik, ini submenu. Jadi pada menu utama pakar nanti ada submenu macam kerusakan, jenis kerusakan, ciri kerusakan. Pada menu utama pemakai ada penelusuran kerusakan, menu utama selesai ada submenu keluar dari program. Untuk menampilkan titik atau menghilangkan titik nanti menggunakan panah kiri atau panah kanan. Panah kanan untuk menambah titik ini berarti submenu, panah kiri untuk menghilangkan tanda titik. Ini nanti captionnya ya. Ini caption, ini boleh menggunakan spasi. Nanti yang name-nya bebas. Tanpa spasi name ya. Kita mulai dari pakar ya. Dari pakar. Ini kita beri nama captionnya pakar, name-nya kita samakan aja pakar. Nanti di sini otomatis ya. Ini berarti menu utama. Untuk berikutnya klik tombol next. Nanti akan turun. Nah, sekarang kita buat submenu macam kerusakan. Untuk menampilkan tanda titik sebagai simbol submenu. Ngawata? Ngawata? Sekarang kita buat captionnya macam kerusakan. Macam kerusakan. Ini input macam kerusakan ya. Input macam kerusakan kita beri nama misalkan in macam. Input macam. Next ya. Ini sudah. Ini berarti submenu. Klik tombol next. Submenu berikutnya jenis kerusakan. Jenis kerusakan. Kita beri nama in jenis. Next lagi. Lalu ciri kerusakan. Ciri kerusakan. Kita beri nama in ciri. Next. Setelah ciri kerusakan, ini menu utama ya. Pemakai ini menu utama. Tidak ada tanda titiknya. Untuk menghilangkan tanda titik, ini, klik panah kiri. Tanda titiknya hilang. Ini menu utama pemakai, kita beri nama pemakai. Next. Setelah pemakai, berikutnya submenu ini. Ada tanda titiknya, submenu penelusuran kerusakan. Untuk memberi tanda titik, klik panah kanan. Nanti di sini ada tanda titik. Penelusuran kita beri nama penelusuran. Terus next. Berikutnya menu utama keluar. Keluar terus selesai. Selesai keluar dari program. Ini menu utama, tanda titiknya kita hilangkan dengan panah kiri. Nama menu utamanya selesai. Kita beri nama selesai. Lalu next. Ini submenu, kita beri tanda titik dengan panah kanan. Submenunya keluar dari program.
Kita beri nama keluar. Ini nanti kalau kita klik tombol OK, hasilnya di sini ya. Di sini nanti ada menu pakar, pemakai, selesai, dan submenunya. Pakar, pemakai, selesai. Ini kalau mau kita edit, kita tinggal kembali ke tool menu editor. Ini kalau misalkan jenis kerusakan ini tidak ada tanda panahnya, nanti posisi jenis kerusakan ini berada sebagai menu utama. Di pakar, jenis kerusakan pemakai. Menu utama ini ya. Cara membetulkannya sama, kita kembali tool menu editor. Supaya jenis kerusakan ini sebagai submenu, kita klik jenis kerusakan, tambahkan panah kanan. Klik panah kanan, nanti ada tanda titik. Ini. Kalau sudah, sekarang masuk ke kode program. Masuk ke kode program, view kode. Untuk menampilkan suatu form menggunakan nama form .show, .show 1. In macam klik, kalau kita klik menu in macam, submenu in macam, nanti jalankan macam .show. Ini kita klik drop list yang kiri, kita klik in macam. Ini diambil dari nama submenu tadi ya, yang kita masukkan dalam name tadi. Ini nama formnya macam ini. Klik macam .show. Nanti ada show atau show 1, dilihat bedanya ya. Kita coba dulu pakai show ya. Kita atur dulu project propertinya, startup-nya kita rubah ke menu. Kita sarankan menu utama. Ini kalau kita klik pakar, ini in macam ya. In macam ini kalau kita klik, nanti menjalankan macam .show. Bentar. Ini ya. Ini hasil dari macam .show. Nah, kalau ini memakai .show, ini misalkan ada form macam dan menu utama, kita klik form menu utama, bisa tampil ya. Ini berarti tidak dikunci ya. Kita bisa mengaktifkan form lain saat form macam ini aktif. Kalau kita ingin form yang lain dikunci, jadi kita form yang lain tidak bisa diaktifkan. Ini bisa ditambahkan show model macam .show. Kita pilih yang nomor 1. Klik bakar macam kerusakan. Nah, ini kalau kita klik form lain tidak bisa. Formnya dikunci ya. Ini stop dulu baru kembali ke form semula. Kita lanjutkan untuk form yang lain. Untuk jenis, berarti in jenis. In jenis, ini menjalankan form jenis. So, lalu berikutnya form ciri, in ciri. Namanya, nama submenunya in ciri. Perintahnya ciri .show. Lalu in penelusuran ya. Penelusuran.
Ini penelusuran titik yang terakhir keluar dari program, keluar. Ini kalau diklik keluar unload me. Kita lihat hasilnya. Macam kerusakan, ini jenis kerusakan. Lalu ciri kerusakan. Ini pemakai kalau melakukan penelusuran. Ini kalau salah, kita lihat salahnya. Ini di end dulu kalau salah. Baik, kita pastikan kalau Anda mengetik kode program, setelah nekan titik, ini pastikan ada pilihan nih, ada pilihan seperti ini. Kita show ya. Kita lihat salahnya ini juga. Nah, ini salahnya ya, nama submenu ini ya, nama submenu ini tidak boleh sama dengan nama formnya ya. Tidak boleh sama. Ini kan beda. Ini in macam ya, namanya tidak sama. Nah, ini kesalahannya karena nama submenu ini sama dengan nama form penelusuran. Cara membetulkan harus kita ubah dulu di menu utama tadi ya. Menu editor, nama ini tidak boleh sama. Ini misalkan penelusuran kerusakan. Di nama ini, name-nya ini tidak boleh sama dengan nama formnya. Gunakan penelusuran kerusakan. Nanti baru ada show. Ini ya. Kalau yang terakhir selesai keluar dari program. Berikutnya, project motor ini, suatu project biasanya ada lebih dari satu pengguna. Nah, project kerusakan motor ini nanti minimal ada penggunanya ada sebagai pakar dan sebagai pemakai. Pakar ini bisa mengisi data ini, pemakai ini melakukan penelusuran. Nanti kita buat form login. Nanti ada dua pemakai, ada dua user, yang satu pakar, yang satu pemakai. Kalau yang login pakar nanti bisa menggunakan menu pakar ini sama selesai. Kalau yang login pemakai menggunakan penelusuran, hanya bisa menggunakan penelusuran. Jadi pemakai tidak bisa input data pakar. Ini setelah membuat menu utama, berikutnya kita buat form login ini ya. Kita tambahkan form baru, beri nama login.
Kita tambah form baru, project add form. Formnya ini kita beri nama, kita atur dulu posisinya. Startup-nya center screen. Kita simpan file save form 1, namanya kita ganti login. Nama objeknya kita rubah lewat property name, namanya sama ya, login. Ini desain formnya ya. Ini form satunya nanti nggak usah Anda buat, nggak apa-apa. Anda buat ini saja ya. Nama, password, terus ini nanti textbooknya. Nama, kita buat textbook ya. Ini yang pakar ini menggunakan option button, menggunakan option button ini. Nanti yang Anda isi propertinya, properti name-nya UB pakar ya. Option button pakar, UB pakar, lalu caption-nya pakar. Yang ini sama menggunakan option button, namanya UB pemakai, caption-nya pemakai. Kalau ini Anda diisi nama dan password, ini nanti untuk pakar ya. Kalau pakar login harus ada nama dan passwordnya. Kalau pemakai ini bebas. Textbooknya diberi nama ini, X nama dan X password. Yang ini name-nya X nama, yang ini X password. Kita buat textbook. Ini diberi teksnya kosong, name-nya X nama. X nama. Kita copy saja. Ingat kalau Anda mau copy paste, array-nya ini jarak no, jangan yes. Kalau yes nanti jadi array, ada kurungnya.
Kalau Anda jawab yes, nanti namanya ini ada kurungnya. X1 kurung buka, 1 kurung tutup. Jadi kalau mengcopy jawab artinya jawab no. Ini diberi nama X. Ya, ini untuk desain formnya ya. Ini OB pakar, captionnya pakar menggunakan option button. Lalu ini OB pemakai menggunakan option button, name-nya OB pemakai, captionnya pemakai. Lalu yang textbooknya ini yang atas diberi nama property name-nya X nama, yang bawah X kasih. Ini ada tombol login, CMD login ya. Login dan tombol plus namanya kalau ngikuti di sini RM tutup. Nama bebas ya. Tinggal nanti disesuaikan. Boleh CMD close atau FM tutup. Ini misalkan Anda beri nama CMD close juga nggak apa-apa. Kalau ini sudah, sekarang masuk ke kode program ya. Kode program. Saat form aktif, ini diatur nama dan password tidak diaktifkan, enable-nya false. Form aktif, kita klik drop list yang kiri, pilih form, klik drop list yang kanan, klik aktif. Lalu berikutnya saat OB pakar diklik ya, OB pakar klik, OB pemakai klik. OB pakar klik. Jadi kalau kita klik OB pakar, nanti nama dan password diaktifkan. Ya. Jadi kalau pakar harus mengisi nama dan password. Kalau OB pemakai, kalau kita memilih option button pemakai, kalau pemakai tidak perlu mengisi nama dan password. Ini saat diklik tombol login, CMD login klik.
Kalau diklik tombol login, nanti dideteksi. Jika yang login pemakai, maka menu pakarnya tidak aktif, menu pemakai aktif. Pakar tidak tampil ya, visible berarti tidak tampil, pemakai tampil. S ini kalau yang login pakar, nanti harus mengisi passwordnya. Kalau nama dan nama Stekom, passwordnya Stekom, nanti menu pakarnya tampil, pemakai tidak tampil ya. Terus ini menampilkan form menu ya. Menampilkan form menu. Nah, kalau Anda isi tidak Stekom, diisi bukan Stekom, nanti passwordnya salah. Isi password salah. Coba ya. Ini startupnya kita ganti login. Kita ganti login. Jadi kalau kita sebagai pemakai, menggunakan sebagai pemakai, ini kita bisa langsung login. Bisa langsung login tanpa mengisi password. Terus kalau kita sebagai pemakai, menu pakarnya nanti tidak ada. Menu pakar tidak tampil, yang tampil hanya pemakai. Ini kalau login sebagai pemakai. Jadi pemakai tidak bisa mengisi data macam jenis dan ciri kerusakan. Hanya penelusuran. Ya. Nah, kalau yang login sebagai pakar, ini mengisi data dulu. Mengisi nama dan password. Kalau nama dan passwordnya tidak diisi Stekom, ini Anda login, nanti tampil pesan password salah. Kita isi lagi Stekom. Kalau ini diisi sama Stekom, login, passwordnya benar, menu pakar nanti tampil, visible true, pemakai tidak tampil, visible false. Yang tampil pakar ini. Close ini keluar ya. Ini belum diberi tadi ya. Oke, close ini. Kalau kita ingin passwordnya ini tidak kelihatan tulisannya, kita beri pada properti password car. Password car ini kita isi dengan tanda ini bebas, biasanya asterisk, tanda bintang. Kalau pakar, ini kalau passwordnya kita isi. Ini untuk form menu utama dan login. Jadi login ini untuk mengatur hak aksesnya, hak akses yang menggunakan hak akses user. Kalau pakar hanya bisa menggunakan menu pakar, kalau pemakai hanya bisa menggunakan penelusuran. Sampai di sini, silahkan kalau ada yang mau Anda tanyakan tentang form menu dan login. Ya, untuk menonaktifkan ini bisa Anda gunakan N atau unmute me. Ini bedanya kalau Anda menggunakan kalau Anda mau menggunakan ini berarti Anda harus pemakainya harus di dalam database. Ini kan pemakainya tidak dalam database. Nanti di program yang lain nih, di program yang lain yang ada data pemakainya. Ini cuma di sini pemakainya tidak dimasukkan dalam database.
Nah, ini misalkan macam ini stopnya saya gunakan N ya. Kita tidak unload me ya. Ini unload me, ini macamnya kita gunakan N. Coba yang ini aja, yang penelusuran nih. Yang penelusuran. Ini stopnya kita gunakan N. Nanti lihat bedanya N dan unload me ya. Kalau kita menggunakan N, ini kita stop, yang jalan N ini ya, N. Ini langsung keluar ya, langsung keluar dari program. Ini kalau N ya, keluar dari program. Kalau Anda menggunakan unload me, ini hanya menutup form yang aktif. Di unload me ini menutup form yang aktif. Ini kalau saya penelusuran, nah kalau ini saya tutup, ini kan ada 3 form yang aktif. Ada penelusuran, menu, dan login. Ini kalau saya stop, kalau unload me, yang ditutup hanya yang aktif, hanya penelusuran. Yang lain masih ada. Disesuaikan penggunaannya ya. Kalau Anda hanya menutup form yang aktif, pakai unload me. Kalau menutup semua form, pakai N. Ini database nanti kalau di pembuatan aplikasi pakai VBNet nanti ya, pembuatan inventory. Nanti ada password dari database. Kalau tidak ada pertanyaan untuk pertemuan kali ini, saya rasa sudah cukup. Form register sama aja seperti itu ya, seperti login ini ya. Jadi, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.